Pak Bom Bom, atasi dulu Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, Pak. Nah, kawan-kawan, lihatlah kelakuan si Bom Bom. Orang tua meminta yang turun itu King David karena dia tahu orang ini terlalu emosional. Tetapi Pak Bom Bom, karena King David ini mungkin donaturnya paling besar, Ibu Sofiatul mungkin ya mungkin. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang maghrib nih, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Rudy Yohanes ya, sang Begodes Wak Labu ya, memberikan balasan terhadap Bom Bom CS ya. Dan di sini Wak Labu maki-maki kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Lagi kerja kau hanya mengerumpi-ngerumpi terus rame-rame kayak orang ibu-ibu arisan. Memalukan bro, memalukan. Aduh, mengaku hamba Tuhan mengeroyok seorang wanita. Aduh, tak tahu malu kalian semua, muka kalian memang di pantat gue di sewa. Kawan, aku lawak kawan, udah mau tidur aku tadi. Ternyata aku dengar ada WA kan, Bang, lihat itu Ibu Sofiatul sudah dihakimi, dikeroyok rame-rame kata orang kan. Di mana aku bilang tempat Bom Bom. Wah, langsung aku meluncur ke TKP kawan. Inilah kejadiannya ya. Sebelum dihapus si Bom Bom, kita dengar rekamannya. Allah lah yang maha mengetahui, karena Allah itu adalah maha hadir. Karena Allah maha hadir dan maha mengetahui, maka dia maha kuasa. Teman-teman, betul ya, ajaran-ajaran begini, ajaran-ajaran harus kita luruskan. Ya, seperti tadi ya, ada orang-orang lah tertentu ya. Si Timothy ini si kepalanya kotoran kawan, kan sudah kujelaskan. Kalau video itu ditontonnya hanya satu, dia tersesat. Video itu kan banyak, kalian sudah lihat. Sebelumnya memang aku bilang ya, bahwa iblis itu ada di dalam hati semua manusia. Percaya ya? Itu ku bilang memang. Kenapa saya katakan di dalam semua hati manusia? Karena hati manusia itu memiliki sisi yang baik dan sisi yang buruk. Mungkin diambilnya hanya satu video. Aku kan sering mengulas-ulas itu berulang-ulang ya. Kemudian aku katakan, karena dia hadir di seluruh hati manusia, maka itulah yang dikatakan maha hadirnya iblis. Ya, kalau kita sama-samakan dengan Tuhan begitu. Dan itu ada kalimat tertawa di situ kalau yang mengenai maha kuasa mungkin ya. Tapi maha hadir memang ku bilang. Dia ada hadir di seluruh hati orang di dunia ini karena ada sisi baik di dalam hati manusia dan ada juga sisi jahat. Sisi baiknya itu Roh Kudus, ku bilang. Dia nggak terima kawan. Mana mungkin Roh Kudus bersatu dengan iblis di dalam hati? Ya, berarti iblis di luar, kan begitu. Bagaimana iblis mau masuk kalau di dalam hatimu Roh Kudus, artinya kau orang suci. Kawan-kawan, malam ini memang sangat mengerikan. Mereka ini mempertontonkan inilah hamba Tuhan, hamba hantu. Mengaku hamba Tuhan tapi hamba hantu. Seorang wanita mereka keroyok rame-rame, gak tahu malu. Inilah kekuasaan dia, diturunkan. Gobloknya si Bom Bom bisa diatur semua orang ini, karena ini donaturnya kawan. Mereka ini tidak murni berapologet. Kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Bahasa Indonesia jangan ngawur gitu loh. Bilang aja iblis hadir. Pak Timothy sabar. Oh, ini orang-orang ini semua ini. Kalau misalnya berapologetika, jangan sembarangan ngomong. Maha hadir itu disematkan kepada Tuhan. Katakan saja iblis hadir. Kacau juga kalian ini. Timothy. Ya jangan ngawur lah berapologetika. Ini teman-teman ini kan semua hamba Tuhan ini. Saya jemaat paling belakang loh. Mr. Troublemaker Timothy,
si isi kepala kotoran. Si Timothy inilah yang membuat rusak si bom-bom nanti kawan. Dulu kan sudah kena sekak si Timothy ini. Sudah mereka singkirkan si Timothy kawan. Tetapi si bom-bom karena egonya, karena dia merasa diserang, maka dimasukkan lagi si Timothy. Dulu nggak bisa masuk itu kawan. Kenapa? Ingat aku waktu itu dinasihati oleh Pak dia, yang kasusku yang dengan bom-bom ribut yang kedua. Kan sampai Pak Kiai Jelidara nelpon aku kawan. Nelpon aku. Akhirnya aku bilang, tolonglah kalian jagalah mulut kalian kalau di room kalian. Ada kawan-kawan muslim kalian maki-maki begini begono. Apa kalian tidak malu? Aku bilang. Iya memang si Timothy itu begini kata si bom-bom. Akhirnya sempat dia tidak boleh naik di tempat si bom-bom. Lah aku sudah mengusir si Timothy katanya. Sekarang dipakai si bom-bom si Timothy, hancur dia kawan, hancur. Percaya kalian, tidak lama lagi nih, ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi bagaimana penghakiman orang ini sama Ibu Sofiatul. Dan nanti kubuktikan ada ucapan si Ciler. Memang dia bilang kok, ya kan, bahwa apanya itu punya dia, apa namanya itu, StreamYard punya dia, saya yang menghapus kayak ini punya saya katanya. Aku bilang si Ciler dari dulu kan, bukan ku bilang si King David, tapi ada desas-desus King David yang berdonasi kepada si anak Batak kan. Kita lanjutkan kawan. Tidak tahu malu, memalukan orang Kristen, seorang wanita korek rame-rame. Pembual kalian semua. Sinin Pak Timothy sebentar bos. Nah kan lihat kan si Timothy yang memancing, pembual kalian semua katanya. Dia pengin dia semua orang mengikuti kehendaknya. Goblok. Sofi bicara dulu, kenapa, gimana Bu Sofi? Nah kadang-kadang bahasa yang kita pakai, terminologi kita membuat orang shock. Saya akui, tetapi itu yang eye catching kan. Orang jadi, oh iblis maha hadir, apa nih maksudnya? Nah yang saya maksud adalah, ya saya setuju dengan Pak Timothy katakan, iblis ya pasti nggak maha hadir dong. Tetapi kan kita bisa ngomongin baik-baik lah Rudy. Boleh nggak kita yuk diskusi yuk? Pasti nanti ketemu, karena saya melihat Rudy Harus juga orangnya fun-fun aja, terbuka. Dulu kan Pak Bambang sangat pengagum sekali. Dan ini nggak boleh kita biarkan keras, kita harus bersatu. Ya, saya rasa itu hanya salah paham, terminologi yang membuat kita itu keliru atau salah paham. Ternyata si bom Sarabom, penggemarku, pengagumku ya kawan-kawan. Ya, begitulah kawan. Kalau sudah naik daun dikit, para penggemar ini mulai menghukumi gurunya, kan begitu. Loh, Rudy juga penggemar bom-bom, alah hanya basa-basi aja itu biar naik channelnya. Kalau aku kan gitu kawan, ya bom-bom itu hebat, dia banyak ini. Oh ternyata dia pendeta, aku bilang pendeta dari mana lah? Aku pun tidak tahu, karena dia yang mengaku sama aku. Ingat nggak kalian video-video lamaku? Waktu pembangunan rumah anak terang masih tapak itu. Sudah naik batu, kan dia telepon aku. Lah nggak tahu ya bahwa aku seorang gembala, kan kata dia kawan. Aduh, sudahlah. Aduh, sudahlah kawannya. Kasihan kawan, memalukan. Tapi ada judul cerita dia, apa namanya, perawan di sarang penyamun. Iko dia. Ya kita sarankan, kalau saya rasa tadi Rudy Harus juga mengatakan bahwa saya nggak mengatakan maha hadir seperti Tuhan begitu, enggak, iblis cuma satu gitu, tapi pengaruhnya karena kita ini kan ada sisi baik sisi jahat ya itu. Nah inilah bodohnya orang si bom-bom. Aku sering berbicara tentang kehadiran iblis di hati manusia. Mungkin diambilnya ketika aku ada mengatakan wah iblis maha hadir seperti Tuhan. Tidak pernah aku bilang gitu kawan. Tetapi awalnya aku bilang, kalau dibuka video-video kan banyak itu yang aku bilang itu, bahwa di dalam diri manusia ini ada sisi baik, ada sisi jahat, karena sudah memakan buah pengetahuan. Maka di dalam sisi yang baiknya itu Roh Kudus, di dalam sisi yang jahatnya itu iblis. Iblis dan Tuhan menyatu di dalam diri manusia. Dalam diri kita ada, aku bilang. Maka sejuta manusia bisa dalam satu detik berdosa. Artinya apa? Iblis yang satu itu tidak mungkin terbang sana terbang sini, tapi dia maha hadir, ada di hati semua manusia. Mungkin orang itu ambil video yang ke-100, yang pertama itu dilupakan dia, yang pertama, kedua, ketiga. Kan sering ulang-ulang itu. Aduh, namanya aja isi kepala tai semua. Ya. Setelah itu lihat ada yang naik nafsu, namanya King David. Kurang ajar nampak wajahnya tadi ya. Kawan-kawan muslim capture wajahnya itu, cari videonya di mana dia menghasut. Lawak-lawak wajahnya tampak tadi, saking emosi dia salah pencet.
klarifikasi dan penjelasan. Bu Sofi, Jangan kita Bu Sofi, ngomong, Bu Sofi. Nah, inilah kebiasaan King David. Dia suka motong orang bicara, nggak sabar kawan. Kenapa? Karena dia seorang pengusaha, dia punya pengacara. Kan itu yang dianggar-anggarkan dia. Saya seorang pengusaha, saya seorang pengacara. Malu tahu. Tetapi yang mengambil keuntungan adalah kaum iblis. Jadi yang saya maksud adalah dengarkan baik-baik. Kalau ada yang keliru, Anda kan punya kontaknya sang debater. Saya sih punya kok WA-nya Rudy Yohanes. Kenapa nggak bisa diomongin baik-baik? Kan Anda begitu dekat, Pak Bambang dekat loh saya rasa sama Rudy. Nah, ini baru pernyataan yang menyejukkan, ya kan? Tetapi menyejukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikiran. Tapi bagi King David pernyataan ini menyakitkan hatinya. Benar nggak ucapan Sofiatul? Benar. Bom punya kontakku. Dia bisa menelepon aku. Tapi karena dia sudah merasa besar, lebih besar dari aku padahal masih jauh, 4 kali lipat, dia tidak mau lagi menelepon aku kawan. Langsung main babat-babat aja. Karena dia sudah dipengaruhi iblis yang namanya Timothy. Ngeri kawan, ngeri. Ngeri. Kalau dulu dia rajin kali, Le, kenapa Le bilang gini? Kenapa Le tantang aku waktu itu? Lo kan kau yang nantang. Aku terima yang pertengkaran kami pertama dan pertengkaran kami kedua. Pertengkaran yang ketiga ini gara-gara si Timothy dia kehilangan akal. Dulunya dia selalu menelepon, kami tidak sempat ribut-ribut, tapi orang itu selalu memulai ya, ingat ya. Pertengkaran kedua kan dia nantang, tutup mata katanya. Oke, saya terima tantanganmu. Mari kita debat tutup mata. Apa yang terjadi? Mereka nggak mau, kan gara-gara si Timothy juga itu ribut kawan. Yang ketiga ini juga gara-gara si Timothy. Apa yang ku sampaikan, dia besar-besarkan, dia rubah-rubah. Aduh, sudahlah. Wah, Kristen itu ada dari kekekalan. Berani kau membuktikan Kristen ada dari kekekalan? Goblok. Nah, ini nggak mereka pahami kawan. Dia punya kontak, aku tinggal kayak dulu Yudas. Hebatnya Sofiatul nanti ingat ya. Menurut kalian Yudas masuk surga apa neraka? Pak Kiai Lidara bilang iya masuk surga. Si Bom nggak berani bicara kawan, nggak berani. Semua sudah akhirnya si King David bilang ngomel-ngomel. Kita dengar dulu ya. Si Bom telepon sama aku. Iya lah, saya percaya Yudas masuk surga karena saya sudah bahas semua yang lain buat itu dan sudah saya pahami. Orang-orang itu otaknya yang picik katanya. Kita dengar. Ini kelanjutannya. Si Bom nggak berani jawab. Tapi bilangnya tadi, saya nggak mampu menjawab karena Allah munafik. Perpanjang sehingga teman-teman saya lihat tadi di channelnya Rudy Yohanes ya. Wah, ngomongnya udah kasar sekali lah dengan channel Solata BM2. Dan saya nggak mau melihat ini nanti di channelnya Solata juga begitu. Kenapa? Tujuan kita satu, teman-teman, sama dan satu. Nah, lagi-lagi dia berbilang-bilang, benar kawan. Tadi saya ngomong kasar, tetapi yang saya ucapkan tidak melebihi dari kata bidat, tidak melebihi dari kata sesat. Tuduhan kepada saya sesat dan bidat kawan. Mana lebih ngeri ucapan mereka atau saya? Bagi mereka sesat dan bidat itu mereka nggak tahu arti apa artinya. Tapi bagi saya yang tahu arti. Mereka hanya menjaga kehormatan mereka karena saya bilang isi kepalamu tai kotoran. Sementara mereka mengatai aku bidat, mengatai aku sesat. Bagi mereka itu tidak kehormatan mereka. Goblok kawan, goblok. Apalagi King David. Sudah berapa hari ini kutunggu laporan kau ke polisi loh. Kutantang kau laporkan. Ya, coba. Kutunggu kau. Jangan main kau sama aku. Lanjut kawan-kawan ya. Gaya kau sama perempuan aja, kata kasar kau sama perempuan Rojan. Lanjut. Ciptakan. Henok dan Elia itu naik ke surga karena tidak mengalami kematian. Itu karena Enggak, dia sudah ngomong. Ini pendapat saya pribadi. Ya kan? Bu, ada videonya menurut Ibu baca video, Bu. Menurut Raja Daud itu masuk. Di dalam video itu Rudy Yohanes mengatakan ini pendapat saya pribadi. Ibu tidak lihat video selanjutnya dipotong Ibu Sofiatul. Kita punya bayangin Ibu. Kita dibawa. Lihat gayanya si Bom. Di satu sisi dia mau menyerang Ibu Sofiatul, di satu sisi dia takut sama Ibu Sofiatul. Karena apa? Karena tanda tanya. Tidak ada dan tidak lain. Mungkin loh ya. Dia donatur daripada si Bom.
Lihatlah gayanya, kelihatan wajahnya kawan. Bentar Pak Bombong. Kita di bawah Bentar Pak Bombong. Kita di bawah base. Teman-teman bisa bayangkan ya, salah satu penulis kitab Mazmur 1 sampai 150 masuk neraka jahanam. Nah, inilah bodohnya otak orang ini kawan. Salah satu penulis kitab suci masuk neraka jahanam, sementara orang tuanya Yesus berdosa, kata si Timothy, nggak ada yang protes. Penulis katanya bisa tidak ada dosa, padahal jelas-jelas tertulis dosanya. Sementara Maria yang jelas-jelas bunda Tuhan, kata Elizabeth, bisa berdosa dan masuk neraka. Luar biasa. Gila nggak menurut kalian? Siapa yang gila, aku apa dia? Dibilang nanti framing, aku tidak pernah main framing kawan. Ya, lanjut. Tetapi pengertian antara Pak Timothy dengan Larudi Yohanes itu yang berbeda. Itu maksud saya. Saya nggak usah mau- bicara. Saya gini, Pak Timothy. Sebentar. Saya sebentar. Ini wajah entah siapa ini, King David. Jelek kali rupanya, lebih ganteng aku kawan. Tak King David aman, entah nama aslinya entah siapa ya, menyamar dia. Ya nggak salah aku kalau aku marah-marahi dia, karena namanya nggak tahu, aku wajahnya nggak tahu. Baru malam ini kita tahu ya, ini wajahnya di bawah ini kawannya. Jadi kalau pernah kalian lihat videonya menghina Islam, kejarlah orang ini. Ini wajahnya. Gini Bu. Sebentar Pak Timothy, sebentar, dengerin saya 1 menit. Sebentar, dengerin saya 1 menit ya. Yang saya pertanyakan kepada channel Solata BM2 bukanlah pengajarannya. Saya percaya pengajaran Anda, pengajaran Pak Bombom saya percaya. Ya, yang saya pertanyakan adalah respon Anda. Jadi kawan yang tergambar di dalam permasalahan orang itu malam hari ini, keinginan mereka Ibu Sofiatul harus memponis aku sesat. Selagi Ibu Sofiatul tidak memponis aku sesat, apapun itu alasannya, mereka akan terus melawan Ibu Sofiatul. Picik sekali kawan. Maunya Ibu Sofiatul harus memponis Rudi Yohanes sesat. Oke lah aku sesat, terus urusannya sama kalian apa? Bisa kalian tekan aku? Memang kalian siapa? Kalian Tuhan? Kalian ahli agama? Kalian Eporus? Kalian uskup, paus? Kan tidak. Saya adalah manusia merdeka. Suka-suka saya bicara. Hukum mengaturnya. Kalau kalian tidak senang, silakan lakukan apa yang kalian bisa. Kan goblok kawan, aduh. Seolah-olah orang ini apa pimpinan tertinggi sebuah agama. Saya di sidang, aduh. Sorry aja dulu. Bukan tidak banyak ucapan kalian yang keliru. Kalau aku ucapanku keliru masih bisa aku pertanggungjawabkan. Timothy bisa nggak mempertanggungjawabkan? Sebutkan satu dosa Maria. Gak akan bisa sampai kiamat. Belum lagi dibilangnya Yesus kan hidup 3 tahun. Buktikan Yesus hanya hidup 3 tahun. Goblok. Saya nggak pernah nonton channelnya, saya tidak subscribe ya, dan saya nggak nonton channelnya, nggak pernah nyinggung channelnya. Iya. Anehnya dia bisa berjam-jam ngomongin channel saya, heran memang. Iya, makanya itu. Nah, si Rudi Yohanes di sini datang sebenarnya, setahu saya ya, saya juga nggak tahu waktu itu nggak ada. Tapi yang saya tonton siapa Rudi Yohanes ya. Rudi Yohanes itu masuk ke sini justru dia menyalahkan. Nah, kalimat menyalahkan inilah isi kepala si Cecek namanya tadi ya, kotoran juga aku bilang. Maaf, biarpun dia tua aku bilang kotoran. Kalian masih ada videonya, ada nggak kusalahkan orang tua aku masuk ke ruang mereka? Kan aku bertanya. Boleh saya tahu apa penyebabnya? Yang satu bilang begini Bogono, oh. Yang satu bilang begini Bogono, oh. Yang satu bilang begini Bogono, oh. Tapi bagaimana kalau begini Bogono, oh begini Bogono? Mana ada kusalahkan? Ini tua-tua, isi kepala kotoran juga. Aduh, sudahlah. Betul-betul licik. Gitu loh. Tahu Yesus Iskariot masuk surga? Maksud saya gini. Nah, enggak, ya saya enggak, menurut saya sih. Tanya Bapak. Menurut Bang Rudi Yohanes, sebentar. Saya jelaskan, saya klarifikasi ya. Ya. Ketika Anda mengatakan Bang Rudi Yohanes menurut pendapat dia Raja Daud dan Salomo masuk neraka, saya nggak setuju dengan pendapat beliau tentu saja. Tapi sekarang saya tanyakan balik di channel ini, ketika dikatakan Yudas Iskariot masuk surga, menurut ahli darah itu pengajaran Alkitabiah? Kalau saya masuk neraka, jelas masuk neraka. Kalau menurut saya masuk neraka. Nah, mulailah muncul King David dan muncul si Timothy. Orang dua ini berbahaya kawan. Mulutnya lebih dari perempuan. Orang harusnya kan diam, nggak disuruh bicara.
nyeletuk kayak gitulah kemarin. Makanya apapun bisa kita ucapkan sama si King David ini kan, ribut kawan gara-gara dia. Orang lagi bicara nyeletuk. Dah ingatkan, tolong jangan bicara, kita bergiliran. Lihat ya apa yang terjadi ya. Sofi, Ya, jelas. neraka. Ya, Masuk betul. Yang bilang masuk surga, tunjukin bukti sama saya. Sejago Nggak, apa? gini, Tunjukin maksud- saya. King David, kau suara kau aja yang besar. Tunjukin buktinya sama saya. Sejago apa kau, katanya. Aku ajak kau duel di atas ring, gak berani. Maunya di bawah ring. Sekali-sekali ginilah, coba kalian rubah. Kalian menantang aku, langsung terima. Ku tantang, oke kita besok debat ya di roomnya HMC, atau di roomnya Throne Slayer, atau di roomnya MMCI, Zuma, segala macam. Berani nggak? Kalau dibilangnya oke siap, ku bal-bali kau, ku pamati kau di atas ring, biar tau kau. Nggak rumit membuktikan si Yudas itu ke surga. Aduh, hari ini engkau tidak akan minum lagi sama kau, sama kalian, sampai nanti kerajaan Bapakku datang. Kan itu dibilang, kamu akan duduk bersamaku di atas 12 tahta. Tahta itu kan di kerajaan surga, menghakimi 12 rasul Israel, suku Israel. Apakah Yudas ada di situ? Ada. Saya punya hak bicara. Walaupun Anda Saya tanyakan membayar sebelum saya bukti sendiri. ayatnya. Di mana ayatnya mengatakan? Di mana ayatnya mengatakan? dulu, Pak Bambang. Begini teman-teman sebentar, saya bicara sebentar. Jadi kita di sini kan berdiskusi, berbeda pendapat, jangan Dari tadi, sorry. Kan dulu Pak Lobo bicara, Pak Lobo belum bicara. Saya punya bicara. santai Pak Lobo, santai Pak Lobo. Yang lain nanti. Saya tahu persis, Rudy Yohanes ini ngeles. Ketika dia mengatakan di video itu bahwa dia bilang iblis maha hadir tanpa ada embel-embel yang lain. Ketika orang sudah nyebar ini, dia baru keluar statement yang lain, dia katakan, Nah, inilah isi kepalanya kotoran, kawan. Ketika dia bicara situ tambah embel-embel yang lain. Bung, itu video keberapa yang kau dengar? Videoku banyak mengulas tentang iblis maha hadir, goblok. Udah 3 hari loh, kutunggu laporan kau, tolol. Ya, namanya si King David tolol, bego, oto, isi kepala tai. Nah, semua ada ku bilang sama kau. Laporkanlah kau kan pengusaha. Inilah sifat-sifat pengusaha mau jadi penguasa. Kalian lihat, dia mempertontonkan sesuatu yang gak baik. Saya punya hak bicara, begini bogono. Makanya ku bilang, ayo kita berdebat, selesai. Gak usah pala kau perkeru suasana sampai banyak nanti kalimat-kalimat keluar kata yang gak baik. Oke, kita berdebat, sang debater, ayo. Tapi setelah ini kita berdamai, silakan. Setelah ini kita ribut. Sang debater siap kok luar dalam, ayolah kawan, slow. maksud saya bukan begitu. Jangan katakan itu Anda ngeles, Anda tidak gentleman. Anda tidak gentleman, saya lah manusia paling gentleman, King David. Pantang bagi sang debater mencabut pernyataannya, kecuali salah menyebut isi Alkitab. Ya. Ketika Anda mengatakan Yudas Iskariot masuk surga waktu itu di channel ini, apakah kemudian itu pengajaran Alkitabiah? Loh, siapa yang bilang Yang Yudas saya masuk nggak surga? pernah bilang masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga? Jangan framing. Ibu surga baik. tuh. Jadi Anda Yang harus bilang Pak Bom begini. Bom. Ketahuan. Kan ku bilang Pak Bom Bom itu muridku, kawan. Yang bilang Pak Bom Bom katanya kan. Ya, Pak Cekek itu yang bilang Pak Bom Bom, kawan. Terus Bom Bom bisa berkelit? Tidak bisa. Orang itu mau menutupi dosa si Bom Bom kayaknya karena berbohong. Siapa yang bilang? Kami tak ada bilang, kata yang lain. Langsung Pak enggak tahu aku Pak Cekek kulit yang begini kedip-kedip. Tapi katanya Pak Lidara, enggak tahu aku ya. Apa kata Pak Bom Bom yang bilang katanya. Orang tua enggak bisa diajak bohong, kawan. Dia sudah uzur, sudah menjelang purna tugas di dunia ini, kawan. Harus jujur-jujur, kawan. Aduh. Lawak-lawakan aja ini yang mak tumben yang nonton 1000 orang. Aduh. Inilah yang ku bilang. Kalau sudah isi kepala kotoran ya begitulah, kawan. Aduh. Kita lanjutkan lagi ya, kawan-kawannya. Kalianlah saksi hidup semua ini. Yang Pak Bom Bom yang Anda nggak tahu apa sebentar Pak Kim. Sebentar. Kalau you nggak ngerti, you jangan ngomong dong di sini. Sebentar Pak King David, sebentar. Saya yang akan bicara. Sebentar. Kalau Anda mau bicara. Silakan Pak.
Saya punya hak bicara. Anda mau bicara 1 menit, saya kasih waktu. Hanya bicara sekarang. You jangan sok jago di sini ya. Pak King David sabar Pak. Lihat, seorang laki-laki kawan adalah kehinaan bagi laki-laki kalau melawan perempuan. Terus bilang, you jangan sok jago di sini ya. Perempuan mana pernah sok jago kawan? Kau tempeleng dia pun gadapnya dia itu kawan. Lihat si Bom-Bom mukanya sudah mulai ketakutan. Ketakutan si Bom-Bom kawan. Karena memang dia bilang Yudas itu setuju dia dengan aku. Yudas itu masuk surga dan Taman Eden itu di surga. Banyak lagi pemahaman yang diambilnya dari aku kawan. Kenapa pula dia nggak berani jawab? Untuk menutupi kemaluan si Bom-Bom yang besar itu, terpaksa si King David ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, marah-marah sama perempuan. Nggak tahu malu. Inilah seorang pengusaha. Aduh, pengusaha nggak tahu malu. Takutku di rumah sama istrinya begitu kawan. Aduh, istrinya nggak bisa apa-apa. Lihat abis itu muncul kekasaran demi kekasaran. Pak, jangan. Pak Bom, Kita nyanyi. Kau jadi begini. Kok jadi begini? Jangan begitu Masalah Pak King ini, David. Sofiatul kan gak ikut dari awal. Saya ikut dari awal. Saya di framing sama dia. Saya dikatakan bahwa saya menghina Katolik. Mana saya kasih 100 juta sekarang videonya. Lalu saya sekarang di framing. Lalu dikatakan itu video mengatakan iblis adalah maha hadir. Tanpa ada framing atau apapun. Sekarang begitu ada begini, Anda Sebentar Pak King David. Pak Bom turunin Pak King David dulu Pak. Sebentar Pak. Diturunkan dulu. Saya ini saya yang bertempur dengan dia. Anda yang dari mana? Sebentar Pak King David. Framing mau buruin. Sebentar Pak. Makasih Pak Bom. Makasih dulu Pak Bom. Pak Bom, Pak. Nah, kawan-kawan lihatlah kelakuan si Bom. Orang tua meminta yang turun itu King David karena dia tahu orang ini terlalu emosional. Tetapi Pak Bom, karena King David ini mungkin donaturnya paling besar, Ibu Sofiatul mungkin ada tapi nggak sebesar King David. Yang diturunkan justru wanita Ibu Sofiatul. King David justru tetap di dalam, takut sekali dia. Kelihatan dari wajahnya kawan. Aduh, gestur tubuhnya aja lihat ini si Bom ini. Sudah gemetar dia, serba salah dia mau milih yang mana. Ya. Memang. Lanjut. Pak King David sebentar dulu. Pak jangan, Pak King David jangan ini, jangan emosional Pak. Bukan begini Pak Lidara. Saya kan ikut cerita dari awal. Iya, makanya Rudi Yohanes. Orang lain nggak tahu, orang lain makanya saya mau jelasin mana Bu Sofi. Ayo. Saya kira begini, King David punya seperti ini. Sebentar Pak Mordekai, sebentar. Enggak Pak Bu Sofi, sebentar Bu. Turunkan dulu Sofiatul. Ya, sudah kali kedua Sofiatul diturunkan, si Bom pusing. Pusing dia, ribut semua donaturnya di situ. Pusing. Jadi kawan-kawan, kalau kalian punya donatur jangan ajak berdebat. Biarkan mereka di belakang layar, kita aja di situ. Kalau kayak gini lihat kawan, tertekan dia kulihat ya. Mau bilang apa nggak bisa. Serba salah si Bom. Kau pelihara si Timothy itu hancur kau Bom. Udah aku bilang Bom hancur kau. Loh, kalian jangan salah kawan. Mereka sudah pernah selisih paham dengan orang-orang itu semua. Aku udah dapat bocoran kok. 2 kali Sofiatul diturunkan ya. Kita lihat lagi kawan. Tidak tahu malu. Lihat wajah si Bom tegang nggak bisa apa-apa. Turunkan dulu. Turunin dulu deh. Jangan lihat wajahnya udah menyerah dia. Iya. Karena ini semua yang di sini nih kebanyakan kalau nggak salah hampir semua ini donatur si Bom dia tidak berani dia bicara sama si Chiller, sama si Timothy itu pion itu ya. Gak ada itu sumbangsinya sama si Bom mungkin ya. Cekek, sang penggugat, Raja Kafir, King David, Mardekio, entah siapa-siapa ini. Lihat wajahnya takut sekali. Yang bicara yang ribut ini semua orang big bossnya di situ ya. Si King David, si Cekek, si Chiller, nanti Ibu Sofiatul dan sebagainya. Lihat nih. Jangan ini semua ikut. Gini Sofiatul aja diturunin sebentar. Nah, lihat.
si Timothy bilang, Pak Alidara Sofiatul aja diturunin. Karena si Timothy ini kawan sifatnya jelek. Kalau ada orang berbeda pendapat dengan dia, bila perlu dibunuh. Yang berjauhan aja itu. Coba dekat. Kan kalian lihat pertama itu, kalian sini semua apa tadi katanya pembualnya entah apa itu, ada yang pertama karena nggak mau Ibu Sofiatul mengatakan saya itu sesat. Kan lawak dipaksanya orang mengatakan saya sesat. Waduh. Sebentar, saya ngomong dulu dong, boleh dong ya. Oke, Pak Lidah ngomong dulu, yang lain diam ya. Diam, jangan deh. Gini Bu Sofi. Kita nyanyi dulu ya. Iya. Pak Lidah ngomong dulu. Gini saya yang bicara ya. Ibu Sofi ini tidak mengikuti dari awal. Iya, dari tadi kita begini. Sebentar dulu. Ibu Sofi harus pahami, kami sudah runding, kami tidak akan putar video, kami tidak akan sebut nama. Tapi Ibu Sofi langsung datang sini paksakan kami putar video. Kami sudah tidak reaksi. Ibu, saya ini sudah dihina secara pribadi, Bu. Ya, Bu ya. Kami semua di sini hina kotoran, dibilang kotoran kepala ya. Termasuk Ibu dibilang kepala ada kotoran. Isi kepala kita kotoran semua dibilang. Ya memang kotoran isi kepala kalian, terus mau aku bilang apa? Tinggal pembuktian aja, buka rongga kepala kalian, pasti ada kotorannya. Kan tinggal pembuktian, apa susahnya sih? Menangis semua mereka kawan, lawak kan? Aduh. Rame-rame lah kalian melawan sang debater, tak berani kalian debat. Nah, demikian tadi kamu sih ya, perdebatan domba versus domba ya, bukan perdebatan tapi intinya di sini saling menanggapi ya, berbalas pantun mereka, yang dimana mereka ini saling menyesatkan, saling membidatkan. Persoalan yang dibahasnya itu adalah isi kitabnya, yang dimana isi kitabnya itu mereka dengan mereka itu dengan merasa bahwasanya mereka itu punya bimbingan Roh Kudus satu dengan yang lain dan menafsirkan sekehendak hati mereka, dan berbeda-beda dalam penafsirannya. Mungkin Roh Kudusnya beda-beda, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Mungkin ada yang juga yang ungu, ada yang pink juga mungkin ya Roh Kudusnya. Sehingga berbeda-beda dalam penafsirannya mereka ini. Padahal Bible itu jelas di situ ya, menafsirkan Bible itu dari ayat per ayat, dan ada juga yang ada yang mesti ditafsir, ada juga yang jelas tidak perlu ditafsir. Nah, itu jelas di dalam Bible itu ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan ya, bahwasanya musuh mereka itu adalah isi kitab mereka sendiri ya, bukan kita umat muslim. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irim Widiusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma subhan